Uni Moli aja. Uni, dari Padang Kak? Iya, di Bukit Tinggi. Saya domisili di Oke Bukit Tinggi. siap, Uni Moli, oke siap. Nah, mungkin Iya. kita langsung aja karena kesibukan Uni Moli juga mungkin, ada kesibukan lain nanti, jadi kita, langsung aja. Nah, hari ini kita akan rekaman podcast, tapi rekamannya di Zoom. Karena memang, biar lebih efektif aja ya gitu ya Uni ya. Nah jadi, hari ini mungkin Uni juga udah lihat, tour-nya. Sebelumnya perkenalkan Uni, nama saya Amelia Septiana, bisa dipanggil Amel. Saya juga, lama tinggal di Minang Uni 5 tahun. Iya, di mana? Di Padang, kebetulan kuliah dan kerja setahun di Padang gitu, di pas Oh, S1 kuliah di mana tuh? di UNP, di UNP. Jurusan? Saya jurusan bahasa Jepang Uni. Oh iya, saya dulu Bener. dosen di UNP soalnya. Oh iya, dosen apa, Nah, jurusan apa nih? psikologi. Oh, Psikologi itu kan di Bukit Tinggi. psikologi di Bukit Mm-mm. Tinggi. Oh iya benar ya, saya dulu pernah ingin masuk psikologi loh nih, tapi rezekinya ke sana. Iya, 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 Masya Allah. Masya Allah. Oke, nah, hari ini kita akan membahas tema yang, cukup, banyak, viral seperti itu, yaitu, kita mengangkat judul dari, tim PDS mengangkat judul, "Anak perempuan tumbuh tak percaya diri." Nah, gimana itu gitu. Nah, mungkin nanti kita akan Iya, melihat iya, dari iya. sisi psikologisnya karena memang, Moli sendiri adalah ahli di bidang psikologi nih. Nah, mungkin nanti, teman-teman yang menyaksikan kita nyapa, teman-teman PDS ini sahabat Puri nih, sahabat Puri mungkin nanti yang menyaksikan bisa belajar, banyak tentang, terkait, anak perempuan yang tumbuh tak percaya diri, penyebabnya, nanti gimana cara, mengatasinya, mungkin nanti bisa, menjadi perempuan yang, tumbuh dengan percaya diri ataupun bisa ilmunya diterapkan untuk anaknya nanti bagi yang, belum punya anak dan belum berkeluarga, seperti itu. Nah Iya, mungkin, sebelumnya mungkin bisa Uni perkenalan dulu nih, silakan. iya, baik. Terima kasih Mbak Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Perkenalkan, nama saya Yosi Molina. Biasa akrabnya dipanggil Moli. Sehari-hari saya berdomisili di Bukit Tinggi. Kebetulan sekarang kami membuka klinik layanan psikologi, namanya Inspirasi Consulting. Terus juga mengelola TK atau PAUD terpadu inklusi inspirasi semut-semut namanya, dan juga ada SD namanya Lebah Pembelajar. Jadi yang ada di sini nih background saya, ini memang lembaga atau yayasan yang saya kelola sehari-hari. Background saya sendiri dulu, saya kuliah S1 S2-nya di Psikologi UI. Terakhir saya ngambil S2 profesi psikologi klinis anak. Jadi, kalau pembahasan kita itu tentang anak perempuan, ya insya Allah ini memang bidang saya nih, tumbuh Masya kembang Allah. anak. Gitu, gitu Mbak Oke. Amel. Oh ya, kalau perkenalan pribadi, saya menikah dan sudah punya 3 putri, satu Masya putra. Allah. Jadi ketika dapat tema ini, saya tertantang sendiri nih. Waduh, anak saya pede nggak ya? Berhak nggak ya nih saya ngomong tentang kepercayaan diri seorang anak perempuan? Karena anak 1, 2, 3 itu perempuan. Yang pertama usianya sudah jelang 11 tahun, yang kedua 9,5, yang ketiga 5 tahun setengah. Terus yang keempat baru dapat anak laki-laki usia 2,5. Oke siap, berarti ada 2 putri, pasti selain background-nya memang di bidang Tiga, ini, bukan dua. 3. Oh iya 3. Iya, Jadi memang selain background-nya background nih Molly di bidang, ini juga pengalamannya hmm, langsung nih menerapkan kayak gitu, pasti nanti, insya Allah mudah-mudahan ya sharing sekaligus mengingatkan kepada diri saya nih sebagai ibu dari 3 orang putri. oke siap Uni. Jadi,
kemarin itu pernah baca-baca nih Uni, terkait, kalau kita bahas tentang percaya diri, itu kan merupakan sesuatu yang, harus dimiliki nih bagi setiap orang, apalagi bagi seorang perempuan nih Uni. Bagi seorang perempuan itu merupakan amunisi nih, amunisi untuk, bisa beradaptasi atau untuk bisa, meng-upgrade dirinya tentunya, rasa percaya diri itu harus, benar-benar dimiliki. Nah, tapi, apakah benar nih Uni, anak perempuan itu cenderung tumbuh tidak percaya diri. Nah, itu tuh kenapa bisa demikian? Kenapa ada, asumsi yang seperti itu nih? Mungkin bisa langsung dijawab nih, silakan. Baik, saya juga penasaran nih, ini anggapan dari mana nih datangnya? Apakah hasil survei atau pengalaman pribadinya Mbak Amel atau dari mana nih Mbak yang mengatakan kalau percaya diri anak perempuan itu cenderung rendah gitu ya? Nah, jadi kalau secara tumbuh kembang, harusnya percaya diri itu nggak dipisah untuk anak perempuan ataupun anak laki-laki. Idealnya ya sama-sama percaya diri aja dua-duanya. Nah, tapi persoalannya dalam pertumbuhan jiwa seorang manusia, kalau kita merujuk ke psikososial stage, jadi perkembangan psikososial seseorang yang menurut teorinya Erik Erikson, itu kan di setiap tahapan kehidupan. Jadi kalau Erik Erikson itu dia membagi sekitar ada 8 stage ya. Nah, di setiap tahapan itu ada tugas perkembangannya. Jadi di tugas perkembangan itu ada kemungkinan sukses dia memenuhi tugasnya, ada juga kemungkinan dia tidak sukses untuk memenuhi tugas perkembangannya itu. Nah, eh, untuk kepercayaan diri itu adalah bagian dari tugas perkembangan seorang manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Bisa dikatakan kepercayaan diri ini harus tumbuh dan berkembang, idealnya itu di usia-usia anak SD. Jadi usia 7 sampai 12 tahun itu harusnya dia tumbuh percaya diri. Kalau dia tidak percaya diri, maka dia akan mengalami kegagalan dalam tumbuh kembangnya. Tapi sebelumnya, bagaimana si anak itu bisa memenuhi tugas perkembangan di usia SD-nya itu bisa penuh dengan percaya diri, itu juga dipengaruhi oleh tumbuh kembang sebelumnya. Jadi kan kita dalam setiap tahapan usia ini kan terus bertumbuh, dan pertumbuhan kita itu dipengaruhi juga oleh pertumbuhan yang sebelumnya. Nah, kalau berbicara tentang uh, psychosocial stage ini, untuk usia 0 sampai 2 tahun, itu targetannya itu seorang manusia itu harus memiliki rasa trust, Mmm, percayaan. Trust, atau kalau dia gagal untuk memenuhi itu, maka dia akan tumbuh menjadi seseorang yang mistrust. Dia gampang tidak percaya. Dan ini akan dia bawa seumur hidup. Jadi ibaratkan kalau kita konkretkan itu setiap manusia ini dia bawa ransel di punggungnya, dan di punggungnya itu dia akan membawa beban atau PR dalam setiap tahapan perkembangannya itu. Nah, kalau dia usia 0 sampai 2 tahun dia sukses, maka dia akan tumbuh menjadi seseorang yang percaya. Kenapa yang ini menjadi tugas perkembangan di usia dini? Karena kita manusia ini terlahir ke dunia dalam keadaan tidak berdaya, bukan? Kita waktu lahir ke dunia tidak otomatis bisa makan, tidak otomatis bisa berjalan, tidak sama seperti makhluk-makhluk hidup lainnya. Ya kan? Coba lihat kalau misalnya telur ayam menetas, dari telur itu dia bisa berdiri dan langsung cari makan sendiri kan? Nggak ada tuh ayam digendong-gendong sama induk ayam. Nggak ada kan Mbak Amel? Nah, oleh karena itu, eh, makanya perlu ada eh, pengasuhan di awal itu yang memunculkan kepercayaan seseorang manusia itu. Dia waktu baru lahir, dia hanya bisa menangis. Kalau dia butuh sesuatu, dia menangis. Dia basah, dia menangis. Dia haus, dia menangis. Tergantung dari orang terdekat
yaitu orang tua atau ibu terutama, memberikan respon akan kebutuhannya itulah, maka jiwa seorang manusia itu akan tumbuh. Kalau misalnya si ibunya adalah seorang yang responsif, begitu anaknya nangis, dia paham nih, ini tangisan artinya apa. Tangisan ini artinya dia lapar. Tangisan ini artinya dia basah. Tangisan ini artinya dia digigit nyamuk. Kalau ibunya paham, maka dia akan memberikan respon yang tepat. Nah, dengan cara seperti itu, si bayi yang tidak berdaya akhirnya dia mulai belajar bahwa dunia ini aman karena ada orang yang bisa saya percaya. Makanya tugas perkembangan pertamanya adalah percaya, trust. Bahkan kalau dari psikologi Islam mengatakan juga dasar-dasar perkembangan keimanan seorang manusia memang didasari di awal-awal kehidupan ini. Bagaimana orang terdekatnya memberikan kepercayaan seperti itu. Tapi kalau misalnya di awal kehidupan ini dia diabaikan, dia mungkin diterlantarkan, dia menangis dibiarkan lama, akhirnya yang muncul adalah mistrust, dia nggak percaya. Nah, dampaknya apa? Dia kan dibawa terus tuh di ranselnya, maka di sepanjang kehidupannya dia menjadi orang yang tidak gampang percaya sama orang. Ketika dia masuk ke lingkungan baru, dia sulit percaya sama orang. Kalaupun dia punya sahabat, dia nggak gampang percaya. Bahkan dia menikah sekalipun sama pasangannya, dia nggak gampang percaya. Nah, orang yang seperti itu bisa dipastikan di awal-awal kehidupannya dia mengalami fase yang gagal. Sehingga dia mistrust. Nah, trust ini juga lah yang mengapa kita dalam Islam itu diwajibkan menyusui 2 tahun atau 30 bulan ya. Habis itu disapih gitu. Kenapa? Ya karena dengan si ibu memberikan dekapan, si anaknya disusui secara langsung, maka akan terbangun trust tadi, sehingga kejiwaan si anaknya jadi sehat. Jika di awal-awal kehidupan ini gagal trustnya, inilah awal kemunculan yang namanya insecure. Jadi bahasa yang mungkin awam sekarang disebut-sebut insecure. Wah, aku insecure nih, aku insecure. Itu bukan munculnya begitu dewasa aja. Insecure itu di awal-awal kehidupan munculnya. Bisa dicek. Waktu dia bayi dulu dia disusuin lengkap nggak 2 tahun? Oh lengkap. Terus waktu bayi proses pengasuhannya dia siapa aja yang terlibat? Apakah gonta-ganti? Apakah ibunya atau neneknya? Kalaupun nggak ibunya kandung, tapi orangnya itu terus dan bisa memberikan kenyamanan, keamanan, dan trust, sehingga si anak itu secure, itu aman. Tapi persoalannya adalah mungkin dia gonta-ganti nih, ibunya bekerja, terus dititip ke penitipan anak. Terus di penitipan anak juga nggak masalah sebenarnya penitipan anak. Yang masalah adalah ketika si pengasuhnya gonta-ganti. Sehingga si anak baru nyaman dengan ini, terus kenyamanan itu terus ganti lagi. Dia beradaptasi lagi. Nah, itu yang problem. Jadi, itu udah jadi beban nih di awal. Lalu, maju ke usia berikutnya. Di usia berikutnya itu sekitar usia 2 tahun, 3 tahun, si anak itu dituntut, kalau menurut Erik Erikson itu dia harus autonomi. Autonomi itu artinya dia mandiri. Mandiri dalam hal apa? Banyak hal. Mulai dari dia bisa berdiri sendiri, dia bisa berjalan, dia bisa berbicara, terus dia bisa, kalau sebelumnya pakai pampers, idealnya dia udah mulai lepas pampers, kan dia udah bisa ngomong. Ma basah. Nah, artinya dia udah bisa nih berinisiatif untuk eh, pergi ke kamar mandi sendiri, bersih diri sendiri. Nah, itu yang dituntut. Makanya diharapkan si anak ini bisa mandiri autonomi. Kalau seandainya sebelum dia autonomi, dia anak yang mistrust, akhirnya untuk dia bisa mencapai autonomi itu agak berat karena dia udah ada beban duluan nih, dia mistrust. Nah, selanjutnya atau sebaliknya, dia udah aman nih, dia trust sebelumnya. Tapi kalau saat dia trust, tapi dia eh, tidak apa namanya, tidak mandiri, akhirnya eh, si anak itu juga akan mengalami kegagalan di tahap berikutnya. Taruhlah sebelumnya ranselnya masih kosong. Berarti di tahapan ini dia mulai ada isi ranselnya, yaitu shame and doubt. Jadi lawan dari autonomi adalah malu-malu dan ragu-ragu.
shame and doubt. Nah, gimana kok anak bisa mengalami shame and doubt? Kadang-kadang karena pola pengasuhan, bukan karena keturunan, tapi ada pola pengasuhan yang mengalirkan kemana. Contoh, ada anak nih mulai bisa berjalan, mulai bisa berlari, mulai manjat. Si anak ini mulai pecicilan kemana-mana, lalu si orang tua, si neneknya, si ibunya, yang dengan kasih sayangnya khawatir anaknya jatuh. Akhirnya setiap anaknya melangkah udah ngomong, jangan, jangan, jangan ke situ, jangan ke sini. Pernah kan kayak gitu? Nah, itulah awal muasal si anak ini mengalami shame and doubt, ragu-ragu dan malu-malu, kayak gitu. Nah, ini juga bakal masuk ke dalam ransel dan bisa kita cek sampai dewasa. Kalau kita di waktu dewasa, misalnya dalam sebuah forum, terus dipersilahkan bertanya, silahkan siapa yang mau bertanya. Terus dalam hati kita, ada nih sebenarnya yang mau ditanyain, tapi ragu nanti pertanyaan saya cemen banget, diketawain, atau apalah itu gitu ya. Akhirnya kita nggak mau, ragu-ragu, akhirnya narik diri. Nah, itu udah ciri-ciri bahwa kita membawa beban itu. Nah, sekarang taruhlah kita sudah punya dua beban nih. Tentunya kalau udah ada dua beban, untuk melangkah agak lebih berat ya. Benar nggak, Mbak Amel? Lebih berat ya kalau misalnya kita udah punya beban, terus kita melangkah, akhirnya di tahapan berikutnya jadi kesulitan juga tuh untuk bisa mencapai tugas perkembangannya. Hmm. Tahapan berikutnya sekitar usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, yang biasanya ini adalah usia-usia anak masuk PAUD, masuk TK, yang idealnya dia bisa berinisiatif. Makanya target tugas perkembangannya itu adalah inisiatif. Nah, inisiatif ini seperti apa? Ya, macam-macam. Inisiatif anak itu dia akan punya banyak ide gitu kan, punya kreativitas, atau si anak ini dengan seiring dia mulai berinteraksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, dia akan meniru apapun yang dilakukan oleh orang di sekitarnya. Kalau bundanya setiap hari pakai jilbab, maka dia ingin juga pakai jilbab. Benar. Bundanya pakai lipstik, dia juga pengen pakai lipstik. Oh, bundanya ngajak dia ke pasar, dia ngelihat orang jualan di rumah, pasti dia juga bakal bikin ale-ale kalau bahasa orang Minangnya ya, permainan yang seperti jualan-jualan juga. Benar-benar. Nah, itu akan dilakukan. Persoalannya, inisiatif ini kadang-kadang berbenturan. Orang dewasa tidak memahami itu sebagai sebuah kreativitas. Yang ada, si ibu karena capek pulang dari pasar, si anaknya bikin ale-ale sehingga bertebaran lagi nih rumahnya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh si ibu? Ngomel-ngomel. Benar benar benar. Jangan dong, berantakan ini. Kalau mau ini jangan di Mhm. sini. Gitu kan. Akhirnya yang terjadi apa? Dengan salah penyikapan untuk tahapan inisiatif ini, akhirnya si anak merasa bersalah. Akhirnya si Mhm. anak, setelah dia pemalu, ragu-ragu, ketika dia berinisiatif, disalahin lagi. Akhirnya muncullah salah Mhm. yang tinggi. Dan ini juga menambah isi beban ransel kita tadi. Nah, beban isi ransel inilah yang akhirnya kita bawa nih sepanjang usia, ada permasalahan dikit yang mungkin itu bukan persoalan kita, akhirnya kita merasa bersalah, ya kan? Nah, terus dia mulai nih masuk SD. Nah, pas di usia SD, idealnya ini si anak di fase industri. Yang namanya fase industri, dia harus produktif. Apa yang dia produksi? Segala kemampuan, segala keterampilan harusnya dia kuasai. Mulai dari baca, menulis, berhitung. Banyak ya, ada juga kalau di SD itu nanti ekskul. Ada ekskul melukis kah, ada ekskul drum band kah, ada ekskul pramuka. Macam-macam ekskulnya yang harus dia kuasai. Tapi kira-kira nih, dengan si anak bawa beban, yang pertama bebannya mistrust. Mistrust itu dia nggak gampang percaya sama orang. Kira-kira dia bakal luasa nggak untuk produktif untuk masa industri? Tentunya akan ada hambatan ya. Dia akan lihat-lihat dulu coachnya siapa nih, gurunya siapa nih. Kalau gurunya nggak enak, dia nggak mau gitu kan. Akhirnya ada beban untuk dia bisa industri. Lalu dia juga shame and up, dia malu-malu dan ragu-ragu. Dia butuh penguatan. Kalau dia nggak punya teman yang akrab ikutan ekskul itu juga dia nggak mau gitu kan.
Lalu dia juga giok gitu kan, gampang merasa bersalah. Jadi kalau udah disalahin dikit aja, dia langsung mengkerut, dia langsung narik diri. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Lawan dari fase industri ini adalah inferiority. Inferiority itu ya identik dengan tidak percaya diri gitu. Jadi kalau Benar-benar. untuk masa anak-anak itu yang menyebabkan seorang anak itu tidak percaya diri, baik perempuan maupun laki-laki. Jadi saya sangat tidak setuju kalau mendikotomikan kalau anak perempuan otomatis adalah anak yang Percaya diri pemalu, ya. anak yang Benar. percaya dirinya kurang. Salah, banyak juga kok anak anak perempuan yang percaya dirinya bagus. Kenapa kok bisa bagus percaya dirinya? Berarti pola asuhnya dia, lingkungannya dia bagus dalam menjaga tumbuh kembang dia dari tahapan usia 0 sampai usia 7 sampai 12 tahun. Karena kepercayaan diri itu munculnya di usia itu. Gitu, Oke. Masya Amel. Allah, ini ilmunya langsung dapat banyak ini. Mudah-mudahan Uni. dengan Mm-mm. penjelasan yang panjang lebar itu Mm-mm. kebayang ya, Mm-mm. Mas, eh, Oke, Masya Allah, keren banget sih Uni. Penjelasannya ini udah menjawab beberapa pertanyaan titipan nih dari teman-teman dari sahabat Puri juga. Dalam sekali menjelaskan ini udah banyak pertanyaan kejawab gitu. Mungkin karena ya, sebegitu pentingnya kepercayaan diri bagi seorang anak, apalagi itu merupakan tugas perkembangan ya Uni ya, memang harus dari orang tuanya sendiri itu juga harus aware nih dari awal kayak gitu. Nah, Uni, kalau, berbicara tentang rasa kepercayaan diri itu apakah, ada hubungannya dengan faktor biologis kah atau gimana, Uni? ya kalau kita lihat dari riwayat tumbuh kembang yang tadi saya jelaskan tentang psikologi perkembang ini harusnya tidak berhubungan dengan faktor biologis. Jadi tidak serta-merta anak yang misalnya dia memiliki hendaya, memiliki disabilitas, misalnya matanya nggak ada, telinganya nggak ada, misalnya tidak berfungsi dengan baik, terus kita nggak bisa langsung mengatakan anak ini otomatis bakal tidak percaya diri. Salah. Sangat tergantung dari seperti apa lingkungan mentreatment dia. Kalau si lingkungan mengalirkan rasa tidak percaya diri itu pada anak, maka si anak otomatis akan tidak percaya diri juga. Jadi bukan faktor biologis ya, Oh, tapi iya, faktor nurture-nya dia. Bagaimana dia Mmm, diasuh oleh gitu. lingkungan. Ya, misalnya si ibunya nggak percaya diri nih. Nah, terus ternyata memang anaknya kenyataan juga nggak percaya diri. Itu bukan karena keturunan nggak percaya diri, bukan. Coba si ibu nggak percaya diri, habis melahirkan si anaknya dipelihara sama orang lain. Belum tentu seperti itu juga. Belum tentu seperti si ibunya. Jadi, kenapa percaya diri itu dialirkan? Karena itu tadi kan ada faktor kecemasan kan di awal Mhm, yang benar di benar benar. fase usia-usia 2 tahun, 3 tahun yang harusnya ada kemandirian, karena kecemasan orang tua menganggap anaknya masih kecil, akhirnya membantu setiap apa yang akan dilakukan oleh anak, bahkan hanya sekedar membuka tutup botol. Dengan cara dia selalu melayani anak, menganggap anaknya tetap anak-anak, tidak pernah mendewasakan anak, akhirnya dia mengalirkan ketidakpercaya dirian kepada si anak. Akhirnya si anaknya emang nggak percaya diri akhirnya. Karena dia menganggap bahwa dia nggak bisa. Selama ini dia selalu dibantu oleh orang tuanya. Gitu. Nah, sedangkan kalau faktor biologis, faktor bawaan lahir itu mungkin tidak langsung ke kepercayaan diri ya, tapi mungkin lebih ke faktor temperamennya si anak. Mmm, Temperamen ini bukan berarti apa yang dipahami oleh awam bahwa temperamen ini yang Mbak Amel pahami apa? Kalau dengar kata temperamen yang Mbak Amel tahu apa tuh? mudah marah, Iya, terus mhm, emosinya, meluap-luap seperti itu. Bener nggak ini, Uni? ya kalau anggapan awam memang sebagian besar menjawabnya seperti itu karena Mhm. rata-rata ih kamu temperamen banget sih karena padanan kosakata temperamen sering dikatakan untuk orang-orang yang emosinya tinggi. Padahal sesungguhnya temperamen itu sesuatu
yang netral. Artinya temperamen ini ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Bagaimana seseorang itu merespon lingkungannya, itu temperamen. Dan temperamen ini memang bawaan lahir. Dan memang dia ketika seseorang itu terlahir ke dunia, otomatis dia sudah terbagi ke dalam 3 temperamen. Yang pertama itu namanya temperamennya easy child. Easy child ini temperamen yang mudah, yang sedang. Easy child ini ya sesuai dengan kata-katanya, anak yang mudah. Jadi anak ini kalau beradaptasi dengan lingkungan itu dia mudah. Kalau di usia-usia awal kehidupan tuh dia menangisnya seperlunya aja. Ya, kalau dia lagi pipis dia nangis. Kalau dia lagi nggak ada masalah dia tenang aja. Tapi kalau dia lagi digigit nyamuk dia nangis lagi. Artinya dia nangis seperlunya. Nah, itu easy child. Dan ini bawaan sampai nanti dia besar, dia akan seperti itu. Dia akan gampang beradaptasi, dia gampang bergaul, dia enak diajak komunikasi gitu. Dia gampang untuk apa ya menerima sesuatu yang nggak sesuai dengan dirinya, fleksibel gitu. Nah, itu yang easy. Lalu ada yang kedua jenisnya itu adalah yang difficult, difficult child, anak yang sulit atau temperamennya dikenal sebagai temperamen yang tinggi. Nah, ini mungkin yang dianggap oleh orang awam itu ya. Temperamen yang tinggi ini biasanya dia sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan. Dia cenderung keras, dia cenderung memaksakan pendapat terkadang gitu ya. Dan temperamen yang tinggi ini, yang difficult child ini, di awal-awal kehidupan biasanya dia juga akan membuat sulit orang tuanya gitu. Misalnya dalam seminggu pertama kelahiran itu dia nangis saja terus, mau disusui nangis, mau ditidurkan nangis, siang berganti malam, malam berganti siang kayak gitu kan. Sehingga kadang-kadang orang tuanya jadi capek kayak gitu dalam mengasuh anak ini. Lalu selanjutnya dengan anak yang difficult ini tentunya kalau orang tuanya nggak paham, akhirnya pola asuh yang direspon oleh orang tuanya dengan kondisi anak yang seperti itu, tentu orang tuanya juga emosinya nggak stabil juga kan ya. Lalu si anak juga akan cenderung bikin masalah, nyari masalah. Sulit ini di awal kehidupan orang tuanya paham, terus dia dikasih secure base-nya itu bagus, maka dia nggak masalah gitu. Dia juga walaupun dia temperamennya sulit, ya tetap aja dia akan baik-baik saja nantinya gitu. Lalu jenis yang ketiga itu namanya um, slow to warm up. Slow to warm up tuh ya butuh waktu untuk panas. Jadi kayak mesin diesel dia perlu dipanasin dulu baru panas. Kalau dalam kehidupan sehari-hari orang-orang yang seperti ini dia bakal diem, tenang, seolah-olah nggak ada masalah. Walaupun bergejolak dia tetap anteng gitu. Terus kalau masuk ke lingkungan baru kalau nggak disapa duluan dia nggak akan nyapa. Itu temperamennya kayak gitu gitu. Ya biasanya muncul menjadi seorang yang introvert gitu. Terus kalau pola asuh yang diberikan orang tua karena dia saking antengnya ini, akhirnya kalau orang tuanya punya banyak anak, maka anak ini akan dicuekin gitu. Anak mungkin orang tua akan terfokus ke anak yang difficult atau anak yang easy. Nah, dasar muasal anak yang pemalu bisa jadi karena slow to warm up tadi. Karena dia slow to warm up, akhirnya mungkin dia kurang direspon, kurang diberikan stimulasi, akhirnya dia muncullah menjadi anak yang pemalu gitu. Nah, jadi kalau faktor pertanyaannya lagi pasti muncul, kenapa temperamen bisa beda-beda kayak gitu? Bener-bener. Nah, ini dugaan nih ya, kalau dari hasil penelitiannya, temperamen itu muncul karena faktor di dalam kandungan, waktu di dalam kandungan si anak ini ibunya emosinya nggak stabil gitu. Jadi biasanya nih ya klien-klien saya, para orang tua
nanya anak saya itu gini Bu, dia itu pendiam, dia itu gini, dia itu gini, gampang nangis, sensitif. Kira-kira kenapa ya Bu? Kok dia bisa kayak gitu? Saya akan balik nanya, Ibu waktu hamil dulu gampang nangis juga nggak? Lalu dia akan malu-malu menjawab, iya sih gitu. Memang sih waktu itu gini-gini. Biasanya karena ada faktor di waktu hamil si ibunya Hmm. seperti apa. Kalau si ibunya waktu hamil itu cenderung marah-marah, cenderung nggak enak hati, cenderung nggak bisa menjaga stabilitas emosi, biasanya anaknya bakal difficult gitu. Terus kalau ibunya bisa stabilitas emosinya terjaga, maka dia akan melahirkan anak yang easy. Nah, sebaliknya untuk ibu-ibu yang biasa memendam perasaan, menahan diri, akhirnya yang muncul adalah anak yang slow to warm up tadi. Terus berarti salah ibu dong? Nggak juga. Biasanya kan yang akan membantu stabilitas emosi ibu adalah ayah. Kalau ayahnya yang bikin marah, ayahnya yang bikin ibunya kesel, ya otomatis itu penyebabnya si ayah, kayak gitu kan. Ya sebaliknya, untuk menjaga perasaan ibu, ibu hamil itu kan benar-benar kalau si ayah ingin anaknya memiliki temperamen yang easy, ya ayah juga harus membantu dong menjaga stabilitas emosinya ibu gitu. Gitu, jadi nggak berhubungan langsung Mbak Amel. Jadi faktor temperamen itu yang selanjutnya akan berpengaruh ke pola asuh. Gitu. Oh, masih ke-mute. Udah dijelasin banyak nih sama Uni. Mungkin karena kita, terbatas waktu 30 menit nih Uni, jadi sayang banget juga, mungkin, terakhir, bisa, misalnya nih kita menemui anak yang tidak, percaya diri nih Uni. Nah itu gimana cara, tipsnya nih, agar, anak-anak itu terutama perempuan, dapat meningkatkan rasa percaya dirinya? Silakan Uni. Oke, agar si anak bisa meningkatkan percaya dirinya, kita harus bayar utang tuh. Kan tadi kita udah bahas ya, di dalam ranselnya pasti banyak nih bebatuan yang membebani dia. Yang pertama, ransel productivity-nya, industrinya masih kurang. Otomatis kalau dia masih usia-usia SD, SMP, maka berikanlah dia fasilitas untuk bisa membuktikan bahwa dia mampu gitu. Dia butuh merasa self efficacy-nya harus hadir gitu. Self esteem-nya harus kita munculkan dan nggak akan muncul self efficacy dan self esteem kalau tidak ada fasilitas yang dia akan coba, dia akan membuktikan bahwa dia bisa. Artinya, si anak harus dipaparkan dengan banyak fasilitas-fasilitas ekstrakurikuler, terus aktivitas yang mencoba mengeksplor kemampuannya dia, sehingga ketika dia merasa mampu, itu akan menyebabkan harga dirinya naik, harga diri naik akan berpengaruh ke kepercayaan diri. Nah, lalu kita lihat juga mungkin isi ranselnya ada rasa bersalah. Nah, kalau si anak gampang merasa bersalah, maka kita sebagai orang tua atau orang yang ada di lingkungannya perlu membantu dia untuk berpikir secara logis. Kalau memang dia bersalah, latihlah dia untuk meminta maaf. Jangan biarkan dia terpuruk dengan rasa bersalah, terus dia seperti tidak tahu jalan keluar dari rasa bersalah. Sampaikan ke dia kewajiban orang yang merasa bersalah kalau memang dia salah adalah minta maaf. Kalau sudah minta maaf, maka kewajibannya sudah selesai. Jadi nggak perlu lagi ada rasa bersalah kalau kita sudah minta maaf. Dan orang yang kita minta maafkan itu sudah mengikhlaskan apa yang kita lakukan. Lalu kalau seandainya rasa bersalah itu bukan karena kesalahannya, latihlah dia berpikir bahwa fokus. Kalau kita tidak merasa bersalah, jangan salah-salahkan diri kita. Itulah awal muasal Mhm. si anak akan mengalami neurosis. Neurosis itu semacam kecemasan, anxiety, yang itu jadi kalau misalnya itu nggak dituntaskan, itu dipiara, dia bakal jadi penyakit jiwa gitu, mental mental illness gitu. Lalu bisa jadi di dalam ranselnya itu tadi, di tahapan sebelumnya nih, ada eh, apa namanya shame and doubt gitu ya, rasa malu-malu dan ragu-ragu. Untuk rasa malu-malu dan ragu-ragu gampang mensiasatinya, tinggal lawan rasa malu itu. Selagi itu bukan sesuatu aib atau sesuatu yang eh,
berdosa dilakukan, jangan malu untuk melakukannya, sampaikan seperti itu. Malulah untuk melakukan sesuatu yang membuat kita berdosa. Udah cukup jelaskan. Kalau di luar itu, kalau selagi kita nggak akan diganjar dosa oleh Allah, itu berarti bukan sesuatu yang patut kita malu. Kayak Oke, gitu. siap. Nah, terus ragu-ragu. Latihlah si anak untuk berinisiatif. Jangan gampang orang tua memiliki rasa otoriter yang tinggi sehingga mengatur-ngatur apa yang dilakukan oleh anak. Sesederhana ketika anak memilih baju, memilih pakaian, terus kita yang ngatur. Latihlah anak untuk memilih sendiri. Ya, contoh misalnya kita ngajak makan di luar nih. Kak, kakak mau makan di mana? Terserah. Nah, kalau sudah mulai ada kata terserah, itu berarti udah asal muasal si anak sudah mulai ragu-ragu. Latihlah dia untuk mengeluarkan pendapatnya sendiri. Kalau cukup sulit untuk dia menunjuk satu rumah makan yang dia mau, berilah pilihan, tetap pilihan yang nanti dia harus memilih satu di antara dua. Sehingga dia terbiasa untuk memutuskan sesuatu untuk dirinya sendiri. Karena kalau nggak kayak gitu, akhirnya si anak tidak bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Bagaimana dia akan mandiri, dia tidak akan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri dan gampang menyalahkan lingkungan. Kayak gitu. Lalu berilah banyak pujian. Pujian akan menyebabkan seorang anak itu memiliki harga diri yang tinggi dan harga diri yang tinggi itu akan menyebabkan rasa mampu. Gitu Mbak Amel. Oke, siap. Nah, itu tipsnya ya sahabat Puri, nanti yang nonton podcast ini, yang dengerin podcast ini dapat banyak tips banget nih, pengetahuannya juga. Nah, gitu. Mungkin terakhir Uni closing statement-nya, silakan Uni. Iya, kalau berkaitan tentang percaya diri, intinya percaya diri itu akan muncul dengan sendirinya ketika seseorang itu udah tuntas dengan dirinya, dia berdamai dengan segala luka-luka batin atau utang-utang pengasuhan di masa lalu yang tadi sudah saya paparkan dari awal sampai akhir. Kalau di dalam diri kita ada di antara luka pengasuhan itu masih bersemayam, yuk dari kita sendiri yang bisa menyembuhkannya. Healing yang sesungguhnya itu ada di dalam pikiran kita. Mau kita jalan-jalan kemanapun, asalkan pikiran kita masih sempit, ya kita nggak akan healing. Tapi sekalipun kita hanya berdekam di kamar, tapi pikiran kita buka seluas-luasnya, maka insya Allah kita akan healing dengan sendirinya. Intinya, tetaplah aktif, terkoneksi dengan orang lain, dan sadari diri. Insya Allah dengan cara seperti itu, selangkah kita menuju rasa percaya diri yang baik. Masya Allah, keren banget Uni. Jadi kita harus selesai dulu nih sama diri sendiri gitu ya Uni ya. Keren banget. Mungkin dari saya pribadi Uni jadi mind blowing banget, jadi nambah pengetahuan banget karena langsung berhadapan dengan yang expertnya ini. Terima kasih Uni untuk waktunya, karena udah nyempetin waktu untuk sharing nih di bersama sahabat Puri. Dan juga karena kita udah di ujung waktu ini Uni, terima kasih waktunya. Mungkin Uni nanti sehat-sehat. Semoga nanti kita akan ada kesempatan lain lagi untuk berdiskusi untuk hal lain tentunya. Lebih kurang mohon maaf Uni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitasnya Uni.